Halo, assalamualaikum sahabat A+. Ketemu lagi dengan kita tim A++. Saya Yaya. Saya Fadli. Oke, jadi sekarang kita mau cek proyek rumah tinggal kita yang sudah selesai ya Pak. Betul, betul. Di daerah mana nih Pak? Di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Kita mau ngajakin kalian keliling-keliling karena udah selesai dan udah bisa kita liatin ya. Iya. Gitu. Oke, kita mulai dari depan dulu nih. Depan dulu, dijelasin pintunya. Boleh nih Pak. Ini pintunya kita dari kayu solid ya Pak. Terus finishingnya kita pakai doff gitu ya. Betul, betul. Duko yang doff, betul. Terus kanan kirinya juga kita pakein. Iya, kita pakai dinding Motif batu. Iya. Motif batu seperti ini pak. Nah, ini kuadra ya. Kemudian untuk aksennya aja gitu ya, biar betul, lebih betul. mewah gitu ya. Tuh, dan untuk lantainya juga kita udah ini semuanya menggunakan kuadra. Iya. Oke, nah ini pintunya kan nggak ada handle-nya nih. Betul. Nggak ada handle-nya. Dia sudah menggunakan smart system. Oh iya, gitu gimana Pak? Seperti apa? Ayo kita lihat. Gini caranya. Wah, sudah canggih ya Pak. Udah canggih dong. Kita masuk ke dalam. Kita masuk dalam yuk. Ayo. Oke, selamat datang di rumah Kemang. Ini kita masuk, kita ketemu ruangan apa? Foyer Pak. Ini ruangan foyer. Apa yang menarik di ruangan ini? Sangat memanjakan mata. Oke. Oke, kita baru masuk nih. Kita udah dimanjakan oleh ini loh Pak. Backdrop yang ini, satu Iya. dinding ini di blok dikasih backdrop. Apalagi artworknya Mekah gitu ya. Betul, Kayak betul, Ka'bah. betul, betul. Ka'bah gitu ya. Itu religius banget, kasih kesan yang lebih tenang gitu. Sama Pencahayaannya juga, gitu oke. ya. Ya, jadi memang untuk foyer kan memang fungsinya sebagai ruang penerimaan nih. Iya. Di rumah itu foyer itu kan memang jadi satu bagian yang kesan pertama gitu, ngasih kesan pertama terhadap rumah itu gitu ya. Jadi memang foyer itu harus jadi focal point gitu. Makanya ini juga Tidak memberikan kesan wah gitu betul, ya. betul, betul. Begitu masuk foyernya langsung wah, bikin orang penasaran apalagi nih yang ada di dalam rumah ini. Itu materialnya juga HPL tapi mewah banget ya Pak. Nah, betul, betul, betul. Ini jadi Motifnya. kalau dilihat sekilas ini orang pasti mengiranya marmer ya, tapi ini sebenarnya bukan marmer. Ini itu adalah pakai HPL Itu yang sebagai- motifnya marmer seperti ini gitu. Sebagai opsi juga ya Pak. Betul, betul, betul. Sebagai opsi untuk penggunaan marmer, karena kalau penggunaan marmer yang itu mungkin secara cost pasti akan lebih tinggi ya. Nah, kalau untuk penggunaan HPL seperti ini kan dia bisa lebih di bawahnya apa harga yang marmer asli, tapi kesan yang didapatkan juga sama gitu. Dan ya dengan penekanan apa namanya konsol yang seperti ini, kemudian ada hiasan seperti ini, semuanya menjadi satu kesatuan menambah keindahan dari ruang foyer ini. Ini sebagai tips juga gitu ya Pak. Betul, betul. Tips untuk teman-teman yang mau foyer di rumahnya itu menarik. Nah, mungkin beberapa elemen ini yang perlu mereka terapkan gitu ya. Nah, selain memang harus ada satu sisi dinding yang jadi focal point, pemilihan material, kemudian warna, aksesoris, kemudian penggunaan cermin ya, penambahan cermin. Pencahayaan juga gitu Yes, ya, Pak. betul, exactly. Jadi kanan kiri juga perlu ada apa namanya, perlu didesain lah ya supaya nggak terlalu monoton, jadi lebih menarik. Itu juga menggunakan gold mirror gitu ya Pak. Betul, betul, itu untuk menambah kesan lebih Luas gitu juga ya. lebih luas dan lebih eksklusif. Di ruangan ini juga semuanya kita dilapis dengan panels, jadi hampir tidak ada dinding yang telanjang di dalam ruangan ini. Di dalam rumah ini ya seluruhnya menggunakan panels. Oke. Oh, Ada yang mau dijelasin? ini lucu juga nih Pak. Iya, jadi memang itu mix. Jadi mix semuanya menggunakan ini sebenarnya menggunakan HPL ya. Iya. Ini menggunakan HPL yang dia motifnya kayak mirror tapi warnanya gold. Jadi kayak kesannya kayak nggak bosan aja gitu Pak. Yes, betul. Nggak polos. Aksen gold Iya, gitu iya, ya. jadi nggak hanya polos saja gitu, betul. Oke, ini foyer. Terus next kita ke ruangan Ada ruang tamu. ruang tamu. Oke, let's go. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ruang apa lagi? Ke ruang tamunya. Ruang Pak. tamu. Oke, ruang tamu. Apa yang menarik di sini?
penggunaan warna biru. Warna biru. Jadi kenapa tiba-tiba ada warna biru? Sebenarnya kita mengikuti furniture yang sudah ada ya Pak. Betul. Jadi awalnya memang ini adalah existing yang mau dipakai oleh klien kita kembali ke rumahnya yang baru ini. Iya, Jadi dari rumah yang lama mau dibawa ke sini Iya, gimana supaya sih, enggak biar matching gitu betul ya, betul Pak? betul supaya tetap ada benang birunya, yang bukan benang merah tapi benang birunya. Jadi akhirnya kita bikin dia dindingnya dan beberapa aksen di sini tuh mengikuti warnanya ke biru. Cukup berani nggak sih Pak? Betul betul betul. Jadi dari keseluruhan konsep warna yang ada di hunian ini, ruangan ini yang paling beda. Karena kalau yang lain rasanya semuanya warnanya kurang lebih sama, ton warnanya, pemakaian pemilihan warnanya, tapi ini sendiri biru nih. Iya betul Pak. Tapi ternyata hasilnya bagus juga. Bagus juga. Berani tampil beda, tapi hasilnya oke. Oke, jadi ini apa nih? Kita pakai apa nih di sisi dinding sebelah sini? Ini pakai molding wall. Betul. Jadi kita mengikuti furniture Pak. Jadi Betul, 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 juga betul. terkesan klasik gitu ya Pak. Oh iya betul. Jadi memang karena furniture existing yang mau dipakai juga kesannya lebih klasik-klasik gitu. Jadi di sini juga menyesuaikan ya. Iya, jadi kita pakai molding wall. Betul, pakai molding wall ya. Ininya pakai molding wall. Kita cat warna biru ya. Iya, ini duko ya Pak. Ya betul, itu kita duko. Kemudian ini dindingnya sih masih dinding asli ya. Gitu. Terus tapi sebagian besar dari dinding ini semuanya menggunakan panel. Ya, betul. Ini kita menggunakan panel di sini. Masih sama konsepnya dengan yang di foyer tadi. Kemudian di sisi sebelah sini kalau misalnya kita bisa lihat di sini juga ada beberapa aksen warna biru ya. Ya. Iya Pak. Ini aksen warna biru. Ini memang juga dinding ini juga kita kasih semacam back wall seperti ini. Semacam back wall seperti ini. Penegasannya betul. Ini ada indirect light-nya di sini, ada hidden lamp-nya di sini karena memang tengahnya akan dipasang piano seperti ini. Jadi tersorot gitu. Betul. Jadi ini benar-benar sudah di planning memang untuk dia ditaruh di tengah dan kanan kirinya ada aksen biru seperti ini. Nah di sini juga pencahayaannya nggak terlalu terang karena memang untuk lebih meng-highlight suasana yang lebih cozy gitu ya, yang lebih nyaman. Karena untuk menerima tamu gitu Iya ya betul. Pak. Jadi nggak ada lampu yang langsung nyorot ke badan Jadi juga. gimana senyamannya, Betul. secozy-nya gitu. Betul. Sama ini sih furniture-nya Pak. Iya, ya, nggak terlalu. Kita juga pakai mason. Iya betul. Ini semuanya sih menyesuaikan ya, temanya kurang lebih masih masuk, ton warnanya juga masih oke. Ini juga semuanya ruangannya menggunakan kuadra dengan slab yang besar-besar. Itu yang di ruang tamunya. Sama ada penggunaan gold mirror juga lagi. Betul. Jadi kembali lagi kita juga menggunakan gold mirror kanan kiri itu untuk memberikan aksen lebih luas dan juga memberikan supaya dinding panel ini tidak terlalu monoton dan lebih estetik seperti itu. Sama ada yang lebih menarik juga nih Pak. Mungkin kelihatannya dari jauh. Betul, ini tuh pemilihan panelnya ini yang motifnya kayak fabric ya. Motif-motif fabric seperti itu. Jadi memberikan kesan yang lebih berbeda kalau misalnya kita lihat lebih dekat. Oke, next kita pindah ke ruang apa? Ke Ruang keluarga. keluarga. Ayo kita ke ruang keluarga. Nah, kita sudah sampai di ruang keluarganya. Betul, Pak. Ruang ini lega banget, luas banget ya. Yang Untuk berkumpul sama teman, sama keluarga. betul dengan keluarga besar di sini muat banget karena memang luas banget dan yang paling vokal sebenarnya mungkin adalah area sini ya. Kabinet TV. Kabinet TV-nya. Memang waktu itu dengan kliennya kan kita sudah dikasih tahu beliau itu mau yang ukuran berapa inch. Betul. Ya kan, terus kemudian nanti beliau juga mau ada semacam kayak perapian di bawahnya kan. Itu juga sudah kita desain dari awal ya. Dan sudah kita kita coba akomodir lah gitu. Nah, jadinya seperti ini nih. Ya ini bahannya apa nih? Mungkin Yaya bisa jelasin. Ini kita pakai material dari Forlux ya Pak. Oke, ini kayak panel PVC gitu ya. Iya. Oke, ini Ternyata memang bisa di curve gitu ya. iya benar. Jadi dia memang bisa di curve gini. Bisa dijadikan lengkung seperti ini. Jadi kelihatannya jauh lebih estetik gitu, lebih elegan gitu dan modern. Betul. Terus ini juga ditambahkan dengan ada kesan yang seperti ini beda banget nih. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga gitu buat sahabat Aplas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ada sesuatu yang berbeda bisa kalian coba nih.
Ini juga custom ya. Custom. Ini custom, ini jadi mengikuti ukuran kabinet dan menyesuaikan TV-nya ya. Seperti itu. Sama ini sih Pak, Ini juga posisi-posisinya kan sudah kita desain sebelumnya kan ya. kita sudah minta dimensi. Betul, betul. Jadi memang sudah dibikin kenapa dia harus masuk. Iya. Gitu, kenapa di sininya keluar lagi gitu. Dari sini mungkin sekilas kalau misalnya kita lihat secara secara the whole ini, satu dinding ini ada beberapa aksen yang seperti garis-garis. Nah, ini sebenarnya bukan hanya sekedar aksen aja, tapi juga di sini ada sesuatu di baliknya. Wah, Tuh. ada lemari penyimpanan ya Pak? Betul. Jadi di sini memang ada semacam untuk naruh mixer, kemudian untuk sound system segala macam. Padahal kalau dari depan kita lihat, ini seperti panel Seperti biasa. panel gitu biasa ya? aja, betul. Tapi memang ini sudah didesain sedemikian rupa supaya ini klien kita bisa ada tempat penyimpanan. Tapi memang ini sudah kita diskusikan dulu sebelumnya. Jadi memang by request, kemudian kita coba untuk tuangkan ke desain dan akhirnya jadi seperti ini. Oke. Sama di sini banyak penggunaan curve gitu ya Pak? Betul. Jadi memang ini di sini tuh agak sedikit berbeda dari segi style desainnya, dia lebih modern dan dia lebih curve gitu karena untuk menyiasati dinding yang segini panjang, dinding yang panjang supaya nggak terlalu membosankan dan tidak flat begitu aja. Jadi kita ada kasih pola aksen, gitu betul, ya, Pak? betul. Dia Lurus, lebih curve berbeda. gitu. Ada lagi yang sesuatu lagi yang hidden. Oh, saya tahu ini. Oh, ayo coba ditunjukin. Oke. Jadi di sini tuh kita ada sesuatu yang berbeda ya. Ini ditunjukin sama Yaya. Jadi ini adalah pintu kamuflase juga. Seperti panel biasa, tapi ini pintu guys. Kita coba buka ya. Tuh. Jadi Ini kemana nih? ini khusus untuk kabeling Pak. Oke, ini sebenarnya adalah ruangan di balik panel TV yang sengaja memang kita siapkan untuk cabling ya. Iya. Karena klien itu kan nggak mau akan banyak alat-alat elektronik segala macam dan nggak mau kabel-kabel itu kemana-mana gitu loh. Akhirnya kita siasati dengan kita memberikan space di balik panel dinding. Kebetulan memang ruangan ini juga cukup luas. Jadi masih memungkinkan untuk dimajukan seperti itu. Nah, fungsi dari pintu kamuflase ini adalah untuk mengakses di belakang panel TV-nya seperti itu. Ayo kita lihat. Boleh Pak? Ayo, Masuk Pak? saya lihat ya. Iya. Tuh, jadi seperti itu tuh cablingnya, semuanya cabling-cablingnya itu ada di sisi bawah. Ada di sisi bawah, jadi nanti memudahkan kalau misalnya mau nambah segala macam itu bisa ditambahkan dari sisi balik dari panel ini. Jadi ini adalah dinding panel TV yang memang sengaja dibuat. Ini adalah dinding aslinya. Oke, jadi itu tadi adalah ide untuk kalian. Kalau misalnya kalian juga punya space yang masih cukup, kemudian kalian mau cablingnya juga lebih rapih, nah ini bisa kalian coba seperti ini. Jadi panelnya dimajuin, belakangnya bisa untuk cabling. Sama ini sih Pak. Ada lagi? Ada lagi. Jadi kan kalau yang tadi kita pakai gold mirror ya Pak, Betul. aksennya. Sekarang kita kayak pakai material metal gitu ya. Jadi memang masuk ke ruangan di sini temanya beda lagi. Beda lagi gitu ya. Cuma memang dia tetap masih panels dan Polanya hampir sama. betul, polanya masih tetap hampir sama. Cuman material motifnya aja beda ya. Betul. Sama ini Pak, pencahayaannya kita udah pakai smart system juga. Oh iya benar. Jadi ini seluruh rumah sebenarnya sudah pakai smart system juga ya. Jadi lampu-lampunya itu bisa dipilih warnanya segala macam. Dan ya overall ruangannya sih luas banget, terang banget gitu. Karena memang juga di sini kita desain untuk penempatan jendelanya cukup banyak. Banyak bukaan gitu ya Pak. Jadi kayak siang hari juga nggak membutuhkan cahaya. Yang terlalu banyak. banyak. Kecuali memang beberapa cahaya untuk menambah kesan jadi lebih dramatis. Oke, next dari sini kita kemana? Ke dining gimana Pak? Ke dining room dan ke kitchennya. Ke kitchen. Oke, let's go. Nah, sekarang kita sudah sampai di ruang makan. Yap, betul. Ruang makan ini karena memang dia space-nya mungkin ya, posisi penempatannya tadinya udah sempat beberapa kali kita coba layout, tapi kemudian akhirnya end up-nya di sini, seperti itu ya. Sama memanfaatkan sudut ruang sih Pak. Ya, memanfaatkan sudut ruang, betul. Karena memang posisi di area makan ini sebenarnya layout aslinya
Awalnya sih ada di tengah. Ada di tengah-tengah kalau nggak salah ya, waktu itu kita sempat desain. Terus kemudian dari situ karena adanya perubahan dinding segala macam, kebutuhan ruang juga, akhirnya posisinya harus bergeser. Tapi jadinya kemudian di sini jadi lebih dekat ke jendela, jadi sebenarnya jadi lebih terang. Plus ada lampunya juga, lampu gantungnya juga. Ini jadi vokal point di ruangan ini, dan Kesan wah gitu ya. betul, ini nambahin kesan wah dan mewah. Terus plus di sebelah sini juga ada jendela, jadi lebih terang aja sih area ruang makannya ini. Panelnya juga dikasih mirror juga. Yes, betul. Jadi ini untuk penegasan posisi meja makannya dikasih mirror, kemudian panelsnya juga ada motif batunya juga ya. Jadi nggak bosan aja gitu ya Pak. Betul. Lagian di sini juga semuanya di cover dengan panels dindingnya. Seperti konsep keseluruhan rumah ya, di cover dengan panel semuanya. Oke, next kita lanjut ke kitchen. Nah Pak, Oh iya, gimana? ini loh Pak. Oh ini gimana nih? Di kitchen ada akuarium. Betul. Jadi memang ini agak beda nih. Jadi kalau kita masak nih, biar nggak bosan, kita bisa mandangin akuarium. Menangin ikan. Atau kalau sebelum makan kita bisa ngeliat ke akuarium dulu. betul. Sembari nunggu masakannya selesai, kita bisa ngeliat ke sini dulu ya. Kita healing mata. Healing mata, betul. Nah ini kan karena ikan yang kecil-kecil yang lucu-lucu ya, warna-warni gitu ya. Ini air asin kan? Sepertinya ya. Ini air asin. Ini semuanya biota-biota yang hidup biasanya di laut gitu. Sama kabinetnya kita udah match. Betul. Ini sudah memang kita set. Nah ini untuk akses untuk ganti air segala macam, pembersihan itu dari sisi belakang. Sisi belakang. Betul. Jadi juga ini di sisi belakangnya juga memang sudah disiapkan untuk tempat akses dan maintenance dari akuariumnya ini. Oke, Udah lanjut. kita mikirin mateng-mateng ya Pak. Betul. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita sudah sampai di dapur bersihnya. Oke, dijelasin ya. Ada apa aja? Di sini sesuai permintaan klien juga ya Pak. Jadi kita pasin, kita masukin ke desain. Jadi Oke. klien mintanya ada kompor, Betul. sink, terus di sini ada cooker hood sama oven Pak. Ini cooker hoodnya, kemudian di sini untuk electricalnya ya. Iya. Untuk electrical kayak oven dan. Juga ada kulkas sama dispenser. Ya, oke. Jadi ini satu garis. Fungsinya adalah untuk masak, untuk baking, sama untuk ngangetin gitu ya. Betul Pak. Oke, terus ke sininya ini semuanya kita pakai marmer kan? Iya. Top table-nya semuanya pakai marble. Kemudian ini ada island. Iya. Ini juga disamain tapi ya kalau nggak salah ya, matchingin ya Terus ada TV-nya. hal yang menarik sih Pak. Apa itu? Waktu kita cari pemilihan material ini kita beneran hunting banget. Iya betul. Karena memang spesifik banget ya waktu itu ya. Gimana sih Spesifik biar banget. masuk ke warna yang mau kita tampilin gitu. Betul. ya, Pak, kita masukin. Betul. Terus di sini pintu-pintu kabinetnya juga ada tekstur curve gitu Pak. Oke, ini agak beda nih. Jadi Fluted panel gitu ya, ini pakai fluted panels yang atas. Kalau yang bawahnya semuanya flat. Ya. Kemudian di sisi atasnya juga dikasih kaca ya. Itu sebenarnya untuk display ya. Iya, kayak Sekiranya aksen memang ada. juga sih Pak. Supaya nggak terlalu monoton. gitu. Betul. Oke, itu di sisi sebelah sini. Ini adalah dapurnya, walaupun sebenarnya jarang dipakai ya. Iya. Tapi ini tetap harus ada. Ini adalah minimum requirements yang memang harus ada di dapur. Oke, next ke sini. Island table. Betul, ini islandnya gede banget. Jadi memang ini puas banget. Di sebelah sininya semuanya adalah untuk storage. Kalau Dan baking enak banget ini Pak. enak banget. Ini juga bisa untuk preparation makanan segala macam di sisi sebelah sini. Apalagi luas gitu ya Pak. Betul. Ini kita pakai marmer slab yang utuh. Itu panjangnya sekitar 4 meter ya. 3 meter lebih kalau nggak salah ya. Sampai 4. Kalau nggak salah 3-4 meter lah, saya ditanya agak lupa, tapi kurang lebih segitu. Nah di sisi sebelah sini ini untuk dispenser dan kulkas. Kemudian di sisi sebelah sini ada sesuatu yang rahasia. Iya Pak. Oh belum ditutup. Nah itu harusnya begini, defaultnya begini. Jadi sebenarnya dia adalah Pintu kamuflase. pintu kamuflase. Jadi ini Nyambung mau ke dapur. dapur kotor. Tapi yang dimasak tapi jadinya ini memang sengaja dijadikan ke kamuflase. Ya. Terus ini ada beberapa storage gitu Pak. Betul, ini adalah semuanya cabinets, ini adalah storage untuk menyimpan semua alat-alat yang dipunya. Dari alat masak, piring, Snack. snacks. Oh, dan snacks juga ya. Ada Pak.
Itu di sisi mana? Di sisi sebelah sini ya? Di sini. Tuh. Ada Oke, ini perlengkapan sembako gitu Sembako, ya Pak. sembako, betul. Bisa dibuka Segala dua macam, sisi gitu, betul. Pak. Jadi dua sisi ini bisa dibuka. Ini full dengan snacks, kemudian makanan-makanan yang memang mau dikonsumsi. Jadi dengan adanya shelving seperti ini tuh memudahkan untuk mengorganisnya. Ini suatu solusi gitu buat Betul, klien betul, kita ya, betul, Pak. betul. Jadi kalau misalnya sahabat Apres nanti di rumah juga mau supaya makanan-makanan itu lebih terorganisir apa segala macam, itu bisa dicoba nih pakai shelving yang memang sudah sudah seperti ini gitu ya. Ini macam-macam kok, ada yang terdiri dari 6 shelf begini, ada yang 5, tergantung dengan ukuran kabinet yang kalian punya. Oke, kita tutup lagi. Di sini ada yang menarik juga Pak. Oh ya, boleh. Ada apa tuh? Untuk perkopian gitu sih. Oh, oke. Nah, ini agak beda nih. Apa ya namanya, bukan perkopian Pak? Apa Pak nama istilah yang bagusnya gitu? Ini tuh kayak coffee station. Betul. Jadi ini coffee station buat taruh-taruh semua segala macam alat-alat perkopian. Ini ada ininya, ada gelas-gelasnya segala macam, itu bisa ditaruh satu tempat. Betul. Ini Seperti ada ini. penambahan storage juga ya Pak? Ya betul, di bawahnya ada storage-nya juga. Kemudian di dalam sisi dalamnya juga sudah disiapkan untuk colokannya segala macam. Dan ini pintunya menggunakan sistem pocket door. Pocket door. Betul, pocket door. Nah, gitu. Oke. Kemudian di sebelah sini semuanya adalah racking juga ya, semuanya untuk shelving, lemari storage segala macam. Di sebelah sini ini agak sedikit berbeda. Di sebelah sini memang sengaja pintunya dipilihkan yang kaca karena tujuannya adalah untuk kita mendisplay beberapa gelas-gelas yang memang lebih sering untuk dipergunakan. Dan di sini juga Sebagai ada, pajangan. betul, di sini ada wine racking wine glass rack gitu ya, Iya, untuk betul, rak gelas. Itu juga untuk memudahkan juga untuk dipakai karena lebih sering dipakai gitu. Di sini juga ada beberapa. Sama ada penggunaan material marmer lagi. Betul. Ini memang masih satu tema nih dengan yang namanya tadi island table dan kitchennya gitu ya. Ini masih satu jenis marble yang kita pakai. Beneran seperti pajangan gitu ya Pak, Iya. menunjukkan Iya. kesan mewahnya tadi. Ya, jadi lemari ini memang juga tidak terlalu tebal karena memang fungsinya adalah untuk naruh-naruh gelas, piring-piring yang memang akan dipakai ya, dan yang unik-unik lah. Oke, itu tadi untuk di area kitchen. Sekarang kita mau bergerak ke arah gazebo. Oh, mau ke lantai 2 dulu apa gazebo dulu? Kayaknya lantai 2 nggak sih Pak? Oh ya udah boleh. Ya udah kalau gitu kita mau ke arah lantai 2. Sebelum lantai 2 mau ngeliat area tangga, Iya, kemudian betul, Pak. Karena area tangga ada yang harus kita tunjukin juga tuh. Ada yang pembuatannya unik gitu ya Pak. Oke. Sama mungkin area bawah tangga, kemudian kamar mandi tamu, Iya betul. sama kamar tidur tamunya ya. Oke, ikuti kita terus ya. Yuk. Nah ini kita ya menuju ke lantai 2-nya. Pak, ini dulu dong Pak. Oh iya lupa, ada yang kelewat yang kita mau jelasin ya. Iya. Jadi ini yang kita mau jelasin di sini itu adalah railing untuk tangganya, Sama pemanfaatan bawah tangga, dan ada powder room, betul, ada powder room di bawah tangga, dan ada satu lagi kamar nih. Oh iya, ada Bersebelahan. kamar tamu satu Oh iya, betul. Jadi kalau untuk ini, untuk railing tangganya ini memang by request oleh klien itu pengen ada sesuatu yang berbeda. Nah ini di ujung ini kita jadikan bulat seperti ini. Terus ini kan semuanya menggunakan kaca nih untuk untuk railingnya. Nah ini kacanya, kalau ini tipenya ini kaca fluted glass. Ini fluted glass namanya. Kemudian di sini kita coba sikapi, juga ya, betul. Di sini ada, karena dia melingkar seperti ini, jadi ini coba kita ya akalin lah ya supaya dia tetap bisa dapat modular bulat seperti ini dan masih menggunakan material kaca juga seperti itu. Terus ini railingnya juga materialnya dari kayu solid ya? Betul, ini kayu solid, kemudian nanti dia di finishing melamik, warnanya disesuaikan. Ini di Duco ya, kalau nggak salah di Duco Gold ya. Kecuali untuk handle-nya, untuk yang ininya kita Duco Gold, yang ininya kita ini finishing melamik, warna kayu. Ini material apa nih BTW Pak?
Ini metal, ini kita pakainya metal, metal dan di mix dengan kayu. Kemudian ini di finish warnanya serupa. Terus ini di bawah tangga seperti biasa ya. Ini pemanfaatannya selalu biasanya untuk fungsi storage. Dan ini adalah area powder room. Tapi ada yang agak beda di sini. Karena kalau seperti ini kan dia agak mentok. Jadi sebenarnya, anak tangganya juga existing kan. Untuk kita akalin seperti gimana caranya supaya ini bisa tetap terbuka, tapi kemudian tidak terhalang dengan posisi stepping anak tangga seperti ini. Nah, di sini ini bisa jadi salah satu tips juga ya buat sahabat Aplos juga. Nah, kalau misalnya kalian mengalami kendala yang sama seperti ini, keterbatasan ruang, kemudian tapi harus tetap ada pintu, ini bisa jadi satu solusi. Caranya gini. Wah, jadi pintu lipat ya Pak? Nah, jadi pintu lipat gitu loh. Jadi tetap bisa ada. Kesannya juga estetik gitu. Betul, ini tetap nice, tetap rapih, tapi juga bisa menjadi solusi untuk pintu dengan area bukaan yang terbatas, gitu loh. Jadi ini bisa masuk nih. Nah, setelah kita di dalam, ini baru nanti kan ini dinginin dulu, baru ditarik. Wah, sangat keren kan? Nah, terus kalau misalnya keluar ada penggunaan apa ini namanya, lupa saya. Ini namanya invisible hinges. Jadi invisible hinges ini fungsinya memang biasanya dipergunakan untuk persambungan antara dua panels. Jadi dua panels itu disambungnya dengan invisible hinges seperti ini. Itu dia untuk yang agak beda ya. Ini bisa jadi salah satu solusi dan bisa jadi tips lah buat sahabat Aplos nantinya. Oke, next kita mau ngeliatin ini satu kamar. Ini adalah satu-satunya kamar yang ada di bawah. Oh Pak, sebentar. Tapi penggunaan pintunya juga terdesain gitu ya? Menyesuaikan panel kita buat gitu. Betul. Jadi memang ini sudah kita by design, memang udah kita pikirkan sedemikian rupa supaya dia tetap matching dengan panels yang ada di sekelilingnya. Karena again, sekali lagi, semua dinding di rumah itu tertutup dengan panels. Jadi tidak ada dinding yang telanjang di rumah ini ya. Oke, kita lihatin yuk. Ini adalah kamar tidur tamu. Satu-satunya kamar yang ada di lantai bawah rumah ini. Nah, ini sebenarnya simpel aja di sini karena beberapa furniture sebenarnya adalah furniture existing yang dibawa oleh klien kita ke rumah barunya ini. Gitu. Yang kita tambahkan ada wardrobe, kemudian ya finishing lantai dan betul panelsnya semuanya baru, tapi ada beberapa yang existing. Gitu ya. Ini dipergunakan untuk orang tuanya klien kita ya, kalau misalnya datang dan berkunjung atau saudara-saudara dari klien kita yang mau nginep di rumahnya. Simple tapi mewah ya Pak? Betul, simple, mewah. Kayak lemarinya juga kita menggunakan tanpa handle. Betul. Semuanya metodenya push to open. Mewah sih Pak. Iya. Kemudian di sini ada kamar mandinya juga. Yuk, kita lihatin ini. Pintunya di custom lagi ya Pak? Betul, ini adalah custom juga. Semua pintu-pintunya semuanya di customize by design seperti ini. Nah, ini untuk kamar mandinya. Kamar mandinya ini nyaman banget gitu ya. Kamar mandinya terpisah antara area basah dan area keringnya. Cukup jelas dan mewah karena semuanya juga menggunakan material quadra. Menggunakan quadra dengan slab yang besar sehingga kesana jadi lebih lebih mewah. Sama penggunaan pencahayaan di kamar mandi Pak? Betul. Kayaknya kita sarankan pakai warm white gitu ya Pak? Betul supaya juga kesannya nggak terang benderang yang bikin nggak nyaman gitu. Karena dengan pemilihan warna juga ngaruh banget terhadap kenyamanan kita menggunakan suatu ruangan. Salah satu penambahkan kesan mewah tadi. Betul. Itu mungkin yang di bawah. Kita lanjutin ke atas ya. Tadi nggak jadi soalnya. Yuk, kita naik lantai 2. Nah, sama bagian tangga kali ya Pak? betul. Ini kalau misalnya kita perhatikan, anak tangganya itu kan lebar-lebar ya. Dan ini tuh adalah slab dari quadra juga nih. Ini kita menggunakan material dari quadra juga. Sama menggunakan hidden lamp juga, LED. Oh iya betul. Kita pakai indirect light, semuanya pakai LED strip. Oke, kita sudah sampai di lantai 2. Nah, lantai 2 ini kebetulan karena klien kita kan masih punya anak kecil. Nah, ini kita akhirnya bikinin dia sebagai pintu supaya anaknya nggak turun. Nah, sangat safety banget ya Pak? Betul. Jadi ini ada semacam
guard gini ya, ada semacam pintu pengaman untuk anak supaya dia nggak turun. Jadi kalau anaknya di atas, ini dipasang. Nanti kalau anaknya di bawah, ini baru dilepas. Kesannya juga jadi mewah karena ini custom gitu. Betul, ini custom dan ini dibikin sesuai dengan railingnya, betul. Oke, ini begitu kita sampai di atas, kita akan ketemu dengan ruang keluarga dan ini memang temanya adalah semi lesehan. Yap. Ini Arabian style. Ya, ini seperti ini nih. Yuk kita coba. Oke. Kayaknya Yaya masih protes ini bukan Arabian ya. Kesannya lebih Japanese ya, justru lebih masuknya ke Japanese. Mungkin karena penggunaan karpet kita motifnya seperti ini, Iya. jadi juga menambahkan Arabian style. Betul. Oke, jadi di ruang lantai 2 ini, ketika pertama kali kita naik dari tangga, kita langsung ketemu ruang apa dulu? Ini. Sitting area. Iya, sitting area. Ruang keluarga ya, Ruang di lantai 2 ini ya. Terus ketika kita naik, kita langsung ketemu panel ini, Pak. Betul, panel ini yang memang didesain. Poin banget ya, Pak. Betul, ini didesain agak berbeda. Dia punya patternnya agak sedikit abstrak, gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke, jadi memang ini sengaja dibikin untuk focal point yang di sisi sebelah sini ya. Kalau di sisi sebelah sini kan dia fungsinya untuk TV, untuk jadi bisa sembari duduk-duduk di situ, kemudian kita bisa sembari nonton TV di sisi sebelah sini, gitu. Ini semuanya udah kita persiapkan memang untuk ada TV, kita udah bikinkan khusus untuk area TV-nya di sini, kemudian untuk sound systemnya juga di situ. Terus ada kabinet. Kabinet untuk storage di sini. Oke, next mau kemana dulu? Di sini ada berapa kamar dan ada apa aja? Di sini ada 4 kamar ya, Pak. Ada 4 kamar, oke. Ada kamar utama, Ya. kamar anak, sama ruang kreatif, satu lagi ART ya. Betul. Tapi yang mau kita display, yang kita show mungkin kita ke ruang kreatif dulu. Boleh, Pak. Ya, oke. Jadi memang klien kita ini tuh juga suka konten dan dia adalah salah satu content creator juga. Iya. Nah, makanya dia tuh punya satu ruangan khusus untuk bikin konten. Dan ruangan itu benar-benar Kita display dengan berbeda gitu ya. betul. Jadi memang sudah didiskusikan sebelumnya kalau klien kita itu membutuhkan suatu ruangan dengan 4 sisi yang berbeda temanya. Ya. Karena memang itu dipergunakan oleh klien kita untuk bikin kontennya. Langsung Yuk, aja, kita Pak. liatin yuk, langsung yuk. Wah. Ini dia nih ruangannya. Jadi ruangan ini memang dipergunakan untuk bikin konten nih. Ini ada beberapa tema sebenarnya. Jadi klasik. ada klasik, betul di sebelah sini klasik. Modern. Kemudian di sebelah sini masih klasik, setengahnya kemudian modern. Ini, Pak, modern. Oh ya, itu modern juga. Di sini. Ini ke industrial gitu sih, Pak. Oh iya betul, ini industrial. Kemudian di sini agak sedikit Klasik. ya semi klasik lagi gitu ya. Jadi memang ini dipergunakan oleh klien kita untuk bikin konten ya. Bikin konten. Atau podcast mungkin. Ya. Atau ya hal yang seperti itu ya. Jadi ruangan ini sangat multifungsi. Sama mungkin jualan di TikTok, Pak. Oh iya benar. Jadi ya. kayak bisa untuk apa namanya live TikTok Iya. gitu ya. Jadi udah disiapin cermin besar betul. gitu ya. Betul, di sini juga udah ada cermin besar, ada ya beberapa apa namanya box-box seperti ini gitu yang bisa dipergunakan untuk menunjang kebutuhan konten. Untuk bikin kontennya. Atau photoshoot gitu ya, Pak. Ya mungkin nanti habis ini kita mau ngobrol-ngobrol juga sih. Oh iya, boleh. Sama kliennya gitu ya. Bisa-bisa dia lebih jago lagi ya mungkin konten daripada kita kan masih baru di situ ya. Oke, ini untuk ruangan kreatif. Oke, nextnya kita mau ngasih lihat lagi ruangan kamar tidur utamanya ya. Ya, kita izin dulu kali, Pak. Udah sih harusnya. Udah harusnya. Tadi sudah ketemu. Oke. Tapi nggak apa-apa kita izin lagi aja deh. Nggak enak juga soalnya. Memastikan. Iya. Oke, kita ke ruangan sebelah yuk. Lanjut. Oke. Ya, guys. Oke, sekarang kita menuju ke kamar tidur utamanya. Ayo kita lihat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kamar tidur utama. Tapi sebelum ke kamar tidur utama, Ini kita lewat semacam foyer juga ya, Pak? foyer juga. Jadi masuk kamar tidur utama ini ada foyer juga. Foyernya walaupun nggak terlalu besar, tapi ini ruang perantara. Sebelum kita benar-benar masuk ke dalam area tidurnya. Nah, melewati Kongliung ini kita masuk ke kamar tidurnya. Ya, dijelasin ya ada apa aja di kamar tidur utama. Yang paling unik itu area bedroomnya ya, Pak. Backdrop headbed.
headbed untuk ininya ya, headbed untuk kasurnya ya. Jadi kita curve gitu, curve. Jadi memang ini by request, by request dari kliennya menginginkan ada sesuatu yang beda, akhirnya ditemukan pattern seperti ini dan kliennya setuju. Iya, terus hidden lamp ini juga itu ngasih kesan yang berbeda ya? Kesan berbeda gitu, ambience-nya. Ambience jadi berbeda, jadi unik lah gitu. Kemudian untuk divannya juga ini custom, kita bikin custom memang sesuai dengan request dari kliennya. Dan ini juga nih. Di sini ada kabinet TV. Tadi kita menggunakan curve, Pak. Betul. Ini memang kita ada banyak ngasih aksen-aksen curve ya. Iya, biar nggak monoton aja gitu. Betul. Dan di sini juga ada aksen garis-garis. Iya. Tapi ini ada sesuatu kayaknya di balik ini. Banyak sekali ya sesuatunya. Jadi kabinet gitu, Pak. Oke, ini. Oh, ternyata saya salah. Dari sebelah sini. Nah, ini adalah ada kabinet gitu ya. Jadi biar penggunaan materialnya tidak monoton gitu aja, jadi kita tambahin kisi-kisi. Betul. Jadi kita kasih dia semacam aksen, tapi sebenarnya pintu. Pintu untuk lemari. Jadi ini adalah lemari, guys. Oke, terus di sisi bawahnya ada kabinet laci gitu untuk penyimpanan gitu ya, Pak. Betul. Mungkin kita nextnya kita mau ngeliatin sesuatu lagi nggak? Iya. Oke, yuk. Tiba-tiba kok kebuka. Apa nih? Ayo kita lihat yuk. Oke, yuk kita lihat yuk. Nah, ini adalah walk-in closet dari klien kita. Nah, ini banget ya, Pak. Yuk masuk. Ini satu kamar, isinya lemari semua. Ini udah kita bagi-bagi berdasarkan kategori, berdasarkan kebutuhan dari klien juga. Jadi ini Kalau bisa dijelaskan gimana? Dari sisi mana dulu? Dari sisi sebelah sini dulu kali ya? dari sisi di sini. Dari sisi sini dulu, oke. Iya, jadi di sini ada dressing table. Dressing table-nya di sebelah sini. Di sini klien kita untuk dandan gitu-gitu ya. Terus kita ada custom juga nih, Pak, untuk penyimpanan hair dryer gitu. Oh, oke. Bisa dilihatin? Boleh, Pak. Oke. Oke, jadi memang di situ sudah tidak berantakan juga gitu. Oh, oke. Jadi di situ juga udah disiapkan colokannya juga ya. Iya. Jadi walaupun berantakan tapi dia di dalam situ jadi nggak kelihatan. Jadi Gitu. kabelnya juga nggak kusut gitu. Betul. Jadi memang semuanya ada di dalam Tinggal situ. kita ambil gitu ya, Pak. Tinggal diambil dan dipakai. Oke. Oke, itu ini untuk dressing table-nya di sini. Oke, di sini untuk nyimpan parfum segala macam, di situ juga segala macam. Nah, di sini starting dari sini udah mulai lemari nih. Di sini untuk lemari sepatu, sendal segala macam, kemudian tas. Ini semuanya memang sengaja dibikin dari kaca ya, kaca bening, kemudian kasih lampu. Dikasih lampu karena memang untuk mendisplay semua sepatu-sepatu dan sendal-sendal dari klien kita. Betul, Pak. Di sini juga tas-tasnya. Klien kita kayaknya nggak perlu ke mall gitu. Maksudnya untuk masuk login udah kayak ngelihat di mall juga gitu. Udah seperti pergi ke mall setiap betul, hari. betul. Dan dia juga lebih nyaman sebenarnya kan. Dia bisa langsung lihat yang dipakai yang mana gitu. Kemudian Ini kita perlu nggak sih, Pak, jelasin ini? oh, di sebelah situ sih kayaknya isinya semuanya untuk elektronik lah ya. Dan itu mungkin privasi dari klien kita lah. Jadi itu kita nggak buka. Terus Di sini sih semuanya isinya baju, ya, terus pakaian-pakaian segala macam. gantungan baju. Baju-baju gantung, baju lipat segala macam semua di sebelah sini. Terus ini belok juga. sampai ke sini. Oh iya, di sini tengah-tengahnya apa nih? Jadi di sini ada iron table lagi nih, Pak. Iron table yang isinya semuanya adalah aksesoris. Ya, terus untuk laci pertama sama kedua itu untuk aksesoris sih, Pak. Aksesoris. Di sini ada bisa kita lihat ada ikat pinggang di sini, kemudian kacamata, cincin-cincin segala macam, gelang segala macam. Jadi memudahkan untuk dilihat juga Iya. yang mana nih mau dipakai. Terus di belakang Bapak juga ada Nah, di sisi sebelah sini juga display topi semuanya dan helm. Oke, jadi semuanya udah tertata sesuai dengan fungsinya masing-masing. Iya, betul, Pak. Dan itu sudah kita diskusikan sebelum kita mendesain waktu itu ya. Oke, ini semuanya ada banyak sekali di sini, ada beberapa drawers yang isinya semuanya adalah aksesoris. Jadi aksesorisnya nggak berantakan kemana-mana. Ini juga bisa jadi inspirasi ya untuk sahabat A+. Bisa jadi inspirasi kalau misalnya kalian memang secara space ruangannya masih cukup lega, ada baiknya kalian bisa
punya yang namanya island seperti ini. Karena kalau punya island seperti ini fungsinya bisa lebih terorganize di tengah-tengah seperti ini dan memudahkan untuk menyimpan. Jadi kalau ada yang kurang juga gampang ketahuan nih, bisa langsung kelihatan. Misalnya, oh ini kurang nih kemana nih, gitu. Jadi gampang nih bisa kita lihat satu-satu. Karena setiap hari klien udah melihat nih Pak. Betul. Jadi gampang nih apa? Jadi memang mungkin yang di paling atas ini adalah yang setiap hari akan dipergunakan gitu. Kita mungkin untuk di area sini kita ada Pintu rahasia. pintu rahasia lagi, banyak sekali pintu rahasianya ya. Nah, ini dia pintu rahasianya Pak. Oh, ini dia ya. Oke, kita buka. Yuk. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Ternyata di balik pintu lemari itu ada kamar mandi. Iya. Oke. Ada kamar mandi utamanya Pak. Kamar mandi utama. Jadi memang ini dikamuflase seolah-olah di lemari. Tapi di balik pintu lemari itu ternyata ada kamar mandi ini. Betul Pak. Kamar mandi ini cukup nyaman. Dia juga tonnya agak beda ya. Iya. Agak ada biru-birunya ya. Ini juga pakai kuadra nih. Iya Pak, pakai kuadra slab yang besar juga ya. Jadi memang ini kuadra ini memang range produknya cukup bervariasi dan apa namanya serat-seratnya warna-warnanya juga cakep-cakep. Jadi bisa jadi referensi juga nih untuk sahabat A+ yang mau apa namanya bisa pakai buat dinding atau buat lantai yang polanya besar-besar itu bisa coba pakai kuadra juga ya. Oke, terus di sini ada kloset. Jadi sini area basah dan area keringnya dipisah ya. Dipisah dengan apa namanya dengan sekat kaca. Sama ini sih Pak, kita pakai desainnya semi klasik juga. Semi klasik kalau di sini ya, agak beda dengan yang di dalam ya. Iya. Terus kayak penggunaan equipment gini-gini kita pakai di warnanya gold. Iya, rata-rata warna gold. Betul. Menambahkan kesan mewah tadi ya. Iya, betul. Nah, kalau di sini ini juga handle-handlenya gold gitu ya. Betul. Nah, kita masuk sini. Ini untuk area yang untuk batapnya di sini cukup besar. Iya. Di sini dia cukup besar di tengah-tengah. Kemudian untuk kerannya juga di warnanya gold. Untuk area showernya juga di sisi sebelah sini juga semuanya nuansanya warnanya gold. Sama ada pencahayaan. Betul. Jadi memang ada pencahayaan kita tempatkan di posisi sudut situ supaya nggak terlalu gelap. Jadi siang hari dia lumayan. Jadi udara pun bisa langsung lewat dari sini ya Pak. Terus itu juga bisa dapat udara. Dan di sini juga ada semacam shower niche gitu ya, shower niche gitu buat naruh-naruh segala macam kebutuhan untuk mandi gitu. Gitu overall ini ya yang ada di dalam kamar tidur utama ini dia ada kamar mandi yang lega banget. Kemudian untuk di dalam kamar mandi juga ada vanity-nya, vanity counternya seperti ini. Jadi dia di sini dan di sini ada satu laci yang kita khususkan untuk laundry. Iya betul Pak. Tuh, jadi memang di sini khusus untuk laundry. Jadi klien itu tinggal masukin baju kotor di sini nanti oleh asistennya tinggal diambil. Seperti itu. Nah, terus jadi ini penggunaan marmernya juga. Ya, top tabelnya juga ini menyesuaikan dengan warna betul, Pak. putih ya. Jadi kliennya maunya warnanya putih, suaranya clean. Jadi pakainya seperti ini. Di sini untuk cuci-cucinya segala macam. Penggunaan handle-nya pun klasik banget gitu ya. Klasik dan warnanya juga menyesuaikan, warnanya semuanya gold. Oke, itu mungkin ya. Kita jalan-jalan di lantai 1 sudah, lantai 2 sudah. Mungkin ke gazebo. Gazebonya belum. Ini kan dia ada di area dekat kolam renang. Ayo kita lihat. Oke. Ayo Pak. Next kita ke pavilion. Pavilion. Tadi katanya gazebo. Sorry Pak, saya salah. Bukan gazebo ya, pavilion ya. Pavilion. Oke, kita ini yuk. Halo. Halo baby. Halo, mau ikutan yuk. Nah, kita. Nah, selamat datang di pavilion. Bukan gazebo. Sorry kita ralat dikit. Oke, jadi ini adalah bangunan tambahan. Bangunan supporting terhadap area outdoor. Jadi posisinya ini berada sebelah-sebelahan dengan area kolam renang. Jadi sebenarnya fungsi dari bangunan ini sendiri adalah multifungsi ya. Multifungsi Pak. Tapi awal-awal sih sebenarnya untuk olahraga. Untuk kayak semacam gym room. Home gym gitu ya di rumah cuman gitu. Karena kebutuhan lagi, akhirnya kita kembangin jadi multifungsi. Jadi ada area bar, ada area santai, area bar di sini. Kemudian ada area olahraga juga dan ada saunanya. Jadi udah komplit banget. Jadi di satu bangunan tambahan ini fungsinya ada 3. Tadi ada barnya, kemudian ada area olahraganya dan ada area saunanya. Jadi kalau teman-temannya klien kita datang atau keluarganya datang bisa relax di sini.
Bisa bisa santai-santai di santai-santai sini di ya sini Pak. sambil melihat yang lainnya berenang. Ya, Oke, kita liatin sedikit yuk. Di sini yang bisa kita lihat di sini ada bar table. Iya, Bar table ini sebenarnya dia stylenya lebih ke arah industrial ya. iya Pak. Industrial. Ada penggunaan metal ini Betul, apa ya? metal ini Perforated semacam metal. ini bukan perforated tapi lebih ke arah non-expanded metal di sini untuk mempertegas kesan dari industrialnya. Ya. Kemudian ada bar table-nya dan itu yang kita highlight banget itu adalah displaynya. Display sisa. Display untuk sisanya. Iya, betul. Jadi kebetulan memang klien kita ini kan suka bersosialisasi dengan Iya. teman-temannya dengan sisa gitu ya, dengan menggunakan sisa. Nah, daripada klien kita keluar, informasinya gitu kan, daripada gua keluar ngabisin banyak, mendingan gue di rumah. Iya. Nah, mumpung sekalian memang klien kita waktu itu renovasi, request lah Jadi dibuatin dong satu spot, bar, satu spot tempat bisa ada santai tempat gitu ya. santainya dan ada untuk tempat sisanya. Iya. Nah, jadilah seperti ini. Ya, Gitu. betul Pak. Dan ini pun sebenarnya untuk display sisa Pak. Betul, ini juga sebenarnya tadinya untuk bisa untuk display sisa ya. Cuma mungkin kalau di sini kan nggak bisa dipakai, ini agak susah karena harus mindahin kursinya dulu. Iya, betul. Nah, akhirnya mungkin sama klien kita akhirnya di display semua di sisi sebelah sana. Ini macam-macam nih. Ada yang import, ada yang macam-macam deh dari mana-mana dan harganya juga bervariasi. Tapi pada prinsipnya semuanya ini memang dipergunakan untuk ini adalah koleksi dan juga dipergunakan oleh klien kita untuk bersantai dengan teman-temannya di sini. Dan untuk displaynya pun menarik ya Pak. Kita Betul, menggunakan material dari batu alam, tapi bukan batu alam. Nah, itu dia tuh yang uniknya tuh. Jadi kelihatannya memang dia kasar, Iya. industrial banget gitu ya, dan rough gitu ya. Kelihatannya kasar banget kayak natural stone gini, tapi sebenarnya ini tuh bahannya foam. Foam, Jadi Pak. ini bahannya adalah PVC foam. Jadi dia bentukannya ringan. Dia bukan batu nih. Jadi ini bisa jadi salah satu inspirasi juga nih buat sahabat A+. Kalau misalnya sahabat A+ pengen bisa dapat nuansanya yang rustic, yang natural begitu. Yang industrial. Kalau pakai batu kan berat. Terus pakai batu juga kan harus di coating terus Iya, Pak. gitu ya. Supaya dia nggak pudar gitu ya. Over the time dia pasti harus di coating. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi. Nah, ini Memakai material foam. material PVC foam seperti ini. Ini bentukannya banyak. Nah, ini aslinya warnanya abu-abu. Kemudian kita pertegas lagi, kita cat warna abu-abu batu lebih ke arah stone gitu. Ditambah pencahayaan dari sisi bawah, Jadi makin kesannya nambah kesan, ambience-nya makin dapat gitu ya. makin dapat kesan naturalnya, batunya lebih dapat lagi. Gitu. Terus di sini tiangnya juga menggunakan material gold. Betul, ini juga udah kita by design juga semuanya ini udah kita custom bikin seperti ini supaya kesan wahnya dapat, fungsinya dapat, dapat, gitu ya. kemudian naturalnya juga dapat. Gitu. Itu mungkin kalau di area sebelah sini, kita liatin yang di area sebelah sana ya. Oke, nah untuk di area tengah ini adalah fungsinya untuk di sini bisa yoga. Di sini ada yoga mat-nya juga, matras untuk yoganya di sini, bisa untuk olahraga, ada dumbbellnya. Kemudian di sini juga ada walking pad. Jadi di sini bisa untuk sembari latihan jalan gitu. Ya, betul. Mungkin bisa ditambah lagi, cuman ini masih belum lengkap gitu ya. Betul. Cuma klien kita juga latihan boxing, jadi bisa latihan boxing iya, di sini. Itu betul. bisa dilihat dari koleksinya. Oh iya Pak, tapi sebentar kita Oh ya kerjain ini dulu. karena memang fungsinya sebagai gym, jadi di sini kita kasih cermin besar. Ya. Cermin yang cukup besar. Ini fungsinya untuk sembari workout bisa ngelihat progresnya juga. Nah, di Sama sebelah sini nih. ada rak. Nah, ini dia. Sebenarnya kurang lebih sama nih konsepnya adalah untuk display. Iya. Tapi di sini lebih ke arah ini lemari-lemari untuk nyimpan alat-alat olahraga dan kebutuhan untuk di kolam renang ya, kayak buat anak-anak apa segala macam ada di sini. Dan ini adalah koleksi dari boxing dari klien kita. Jadi klien kita tuh suka boxing dia. Nah, ini ternyata lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Saya juga baru tahu tuh kalau ternyata Berbagai boxing itu motif nggak juga hanya ya. Iya. sekedar warna yang Merah monoton putih gitu aja, gitu ya. merah hitam gitu. Tapi juga ada yang gambar-gambar seperti ini ya. Nah, seru juga ternyata. Iya, seru Pak, banyak banget motif coraknya juga gitu. Betul dan menarik sekali. Itu alat-alat untuk anak-anak berenang. Iya. Dan satu lagi yang satu terakhir. lagi di sini Nah, ini dia ada nih. sauna Pak. Nah ini dia saunanya Pak. Betul, ini dia area saunanya. Jadi sembari habis olahraga, Iya. kemudian supaya lebih mantap lagi kan, supaya berkeringat, itu masuk ke sini. Nih sauna sekian menit, habis itu seger,
berenang. Berenang lebih segar lagi. Udah lengkap sama alat saunanya gitu Betul, ya Pak? betul. Jadi di sini memang udah disiapin segala macam batu-batunya, nanti akan dipanasin. Dia akan menghasilkan panas, kemudian pokoknya habis dia olahraga, kemudian sauna segala macam, terus dilanjutkan dengan berenang. Oke, itu dia tadi ya keliling-keliling kita di bangunan pavilion ini. Nah, rasanya mungkin cukup ya, itu ya yang sih cukup ya Pak. Nah, Sahabat A Plus, kiranya mungkin itu dulu jalan-jalan kita di proyek kita kali ini. Seru banget ya Pak. Seru banget. Tapi masih ada satu lagi loh ruangan yang kamu lupa. Wah, ruangan apa nih Pak? Ini soalnya proyeknya udah lumayan ke belakang banget gitu ya. Iya, betul. Saya lupa nih, ada apa nih yang lupa nih Pak? Nah, ada satu ruangan yang lupa. Apa ya Pak? Rumah kucingnya. Oh iya, rumah kucingnya guys. Betul. Jadi untuk kalian Sahabat A Plus yang punya hewan peliharaan dan punya space lebih, rasanya perlu nih untuk ngadain satu ruangan khusus ya, Ya, betul, untuk peliharaan kalian. Gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi. Oke, nanti kita akan tampilkan di akhir ya. Oke, itu dulu mungkin Sahabat A Plus yang bisa kita bagikan. Untuk Sahabat A Plus yang belum subscribe ke YouTube kita, silahkan bisa gimana ya? Bisa di like, di share, komen, and subscribe. dan subscribe jangan lupa, karena subscribe itu gratis. Iya. Itu ada di bawah Sama sini. Instagram Pak. Betul. Untuk yang belum follow Instagram kita, silahkan bisa di follow Instagram kita supaya kalian nggak ketinggalan informasi, tips dan inspirasi yang lainnya. Oke, akhir kata saya Fadli pamit undur diri. Saya ya. Kita sampai jumpa lagi di proyek kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahabat A Plus, kali ini kita mau bincang-bincang sedikit dengan Ibu Hana Ya. sebagai pemilik rumah dan sekaligus sebagai klien kita untuk di Proyek Kemang. Betul. Selamat sore Ibu Hana. Selamat sore Pak, apa kabar? Gimana sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, jadi kita mau bincang-bincang dikit nih Ibu Hana. Awal mula ketika pertama kali itu gimana sih Bu bisa kontak ke kita gitu? Oke, pertama kali itu tahu dari teman ya, terus coba lihat Instagramnya, terus kemudian coba ketemu, terus karena kita butuhnya dadakan dan ternyata pihak dari A Plus ini menyanggupi, jadi boleh nih kita coba gitu. Iya, jadi waktu itu memang singkat banget ya? Iya, singkat banget, kayak membangun candi Borobudur gitu. Oke, gimana Bu? Bisa diceritain dikit nggak kira-kira proses diskusinya? Oke, proses diskusi sih alhamdulillah cukup singkat ya dengan Pak Fadli ya. Luar biasa, timnya juga luar biasa, cepat menanggapi keinginan kita gitu. Terus requestnya juga alhamdulillah sesuai dengan apa yang dibayangkan dan referensikan. Nah itu betul. Jadi waktu itu kita diskusi dari pihak Bu Hana juga ada ngasih referensinya, maunya gini. Iya betul. Kasih tahu terus saya butuhnya apa aja gitu, terus kita coba terjemahkan dan alhamdulillah Ibu betul. cocok gitu. Dengan ya, waktu yang sesingkat-singkatnya itu, iya kurang lebih berapa Pak? Berapa bulan ya? Singkat banget 3 bulanan kan? Iya 3 bulanan ya. 3 bulan. Dari masih berantakan banget. Normalnya biasanya berapa normalnya? Normalnya lebih, biasanya sampai 6 bulanan lah. Waduh, luar biasa ya berarti ya. Dengan luasan yang segini luas. Iya. Kemudian kita harus menurunkan segitu banyaknya tim untuk keroyokan gitu. Keroyokan banget nih. Oke. Terus gimana Bu? Kesannya Ibu setelah selesai, kemudian kita kejar-kejaran dengan timeline, kemudian setelah selesai dan Ibu sudah menghuni. Iya oke. Kesannya sih puas banget karena sesuai dengan ekspektasi ya pertama ya. Kedua pekerjaannya juga cepat. Ya kalau misalkan telat kayak sehari 2 hari itu mah wajar lah ya, gitu masih bisa inilah. Cuman selebihnya sih bagus semua sih. Puas gitu karena banyak temen juga yang datang terus kayak nanya, wah ini bagus banget nih, boleh juga kayak nanya ini apa nih desain interiornya gitu. Baik, terima kasih. Oke, jadi dari secara overall ini apakah Ibu berkenan sekiranya nanti ada yang
teman-teman atau siapa untuk direferensikan? Pasti. Pasti karena cepet ya, apalagi teman-teman yang sukanya on time gitu kan, waktunya minta cepet gitu. Wah, dari pengalaman saya ya ini A+ inilah yang bisa menyanggupi gitu. Alhamdulillah, nggak usah ganti-ganti lagi. Baik. Gitu. Mungkin gitu Bu. Terima kasih banyak atas kepercayaan. Makasih juga, alhamdulillah udah jadi ya. Dengan waktu singkat, itu luar biasa. Baik, Bu. Kalau ada kurang-kurang mohon dimaklumi Bu. Pasti, setiap manusia ada kurangnya Pak. Terima kasih banyak atas Iya, kesempatan dan iya. Bu. Sukses Mudah-mudahan terus kita buat bisa, A+ ya. terima kasih banyak. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa kerja sama lagi. Amin. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Makasih banyak Pak, Terima kasih. mari.